Hai semua, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi bersama aku, Rulia Trevena. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang dunia pernikahan ya guys. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita bahas di video kali ini? Buat teman-teman, jangan lupa selalu dukung video aku dengan cara kasih like, komen, subscribe, dan share video aku ke media sosial yang kalian punya, supaya aku tuh lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten terbaru dan upload setiap minggunya. Oke, jadi kita langsung aja ke video. Nah, pernikahan itu adalah suatu hubungan atau dimana kedua pasangan itu mengucapkan janji suci atau mengikat satu sama lain, dimana mereka melaksanakan sebuah pernikahan, dimana antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Nah, mereka ini mengucapkan janji suci. Ternyata pernikahan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita jalanin ya. Ternyata masih banyak kerikil-kerikil atau permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi dan kita lewati. Karena kebanyakan orang pikir bahwa sebuah pernikahan itu adalah sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan, sebuah keharmonisan, kayak di film-film drama seperti itu ya. Ternyata tidak. Di dunia kenyataannya masih banyak harus kita lewati, harus permasalahan apa yang harus kita selesaikan dan bagaimana cara penyelesaian, dan kita sampai ke fase dimana kita benar-benar hidup semati gitu ya guys. Nah, jadi banyak sekali nih anak-anak muda zaman sekarang yang menikah muda, cerai, nikah lagi, cerai. Nah, itu adalah salah satu faktor dimana kurangnya pemahaman tentang pernikahan. Biasanya kalau kita sudah siap dalam pernikahan, berarti kita sudah siap dalam setiap resikonya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang fase kritis dalam sebuah pernikahan. Jadi menurut pakar pernikahan ya, ada 5 fase kritis dalam sebuah pernikahan. Nah, apa saja sih? Nah, yang pertama ini, atau kita masuk ke dalam 1 tahun pernikahan, yaitu kita memasuki tahap realisasi, di mana kita memasuki tahap penyesuaian diri dengan kebiasaan-kebiasaan pasangan kita. Kita harus saling mengenal dari pihak keluarga. Kita harus bisa mampu menyamakan tujuan kita untuk mencapai keberhasilan dalam rumah tangga, mendiskusikan hubungan dengan keluarga besar dan lain-lainnya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengkompromikan setiap masalah yang ada, saling berdiskusi antara pasangan. Jadi harus saling jujur baik pun dalam hal yang sensitif. Untuk fase kita masuk ke tahun 2 atau 3 tahun pernikahan, itu masih sama. Masih sama, kita harus banyak sekali yang namanya penyesuaian antara pasangan. Untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke tahap 3 tahun atau 4 tahun pernikahan, di mana kita ini memasuki tahap yang lumayan cukup rentan ya. Kenapa bisa dibilang seperti ini? Karena biasanya di tahun ini kita sudah menganggap pasangan kita itu biasa aja, tidak terlalu istimewa seperti kita pertama kali menikah. Jadi kayak ya udahlah, biasa aja, bosan gitu kan. Apalagi kalau pasangan tidak bisa saling menjaga. Tahun ketiga atau keempat tahun pernikahan ini termasuk dalam tahap comfort zone, di mana kita itu harus saling memuji pasangan kita, baik dalam masakan, penampilan, baik dalam segala hal ya guys. Dan kita harus bisa saling jujur. Di dalam tahap ini memang harus kita saling jujur ya, karena banyak sekali terjadinya perselingkuhan di luar sana dengan tahun-tahun seperti ini, tahun-tahun yang sangat rentan dalam sebuah pernikahan. Karena kerikil tahun pernikahan ketiga atau keempat itu sampai kelima itu lumayan rentan juga bagi pasangan muda ya. Untuk tahun kelima sampai ke tahun 7 atau 7 tahun pernikahan, ini kita masuk ke dalam tahap the 7 year itch. Nah, ini adalah tahap dimana kita harus saling mengerti satu sama lain. Nah, ini itu adalah tahap dimana kita sudah mengerti luar dalamnya pasangan, atau sudah tahu bagaimana sih sikap dalam dan luarnya.
pasangan. Di tahun pernikahan yang kelima atau yang ketujuh tahun pernikahan ini tentunya dalam hubungan intim pun agak menurun ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita hanya perlu dengan saling terbuka, harus cepat menyelesaikan konflik yang ada, harus bisa merencanakan masa depan bersama kembali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau menghindari yang namanya perselingkuhan, perceraian ya. Tahun ke-10 atau tahun ke-11 pernikahan nih, dimana kita sudah memasuki tahap tanggung jawab kita terhadap anak-anak, karena tahun ini biasanya kita sudah memasuki anak-anak yang sudah memasuki tahap remaja ya guys ya, atau yang belum punya anak juga. Nah, kalau anak-anaknya sudah memasuki tahap remaja, tahap kuliah, itu adalah proses dimana kita fase bertanggung jawab terhadap anak-anak, baik dalam sekolahnya, dalam pendidikannya, dalam didikan di rumah juga kita harus bertanggung jawab dan harus saling kerjasama dalam mendidik anak agar anak bisa lebih baik. Belum lagi nih ya, untuk kita orang tua, belum lagi kita mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus pekerjaan, itu biasanya bisa membuat konflik dalam rumah tangga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam sebuah keluarga adalah harus saling mensupport, saling mendukung, saling memberikan semangat, tertawa bersama, liburan bersama keluarga dan anak-anak. Nah, jika teman-teman berhasil nih ya melewati fase ini, yakinlah dan percayalah bahwa hubungan rumah tangga kalian bakal langgeng sampai maut memisahkan. Ini kita bakal masuk ke fase 20 sampai ke 30 tahun pernikahan. Kita memasuki tahap 20 sampai 30 tahun pernikahan, di mana ini adalah fase krisis parubaya. Nah, kita ini melewati fase ini ketika anak-anak sudah berhasil, atau ketika anak-anak sudah menikah, atau juga ketika anak-anak sudah bekerja, atau sudah mempunyai rumah sendiri, berkeluarga sendiri. Jadi sehingga kita hiduplah berdua bersama suami istri, atau hiduplah berdua bersama pasangan kita. Di sini fase dimana kita merasa kosong karena kita sudah jauh dari anak-anak, dimana kita sudah melewati fase tanggung jawab kita terhadap anak-anak, memandirikan anak-anak seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, aku pengen tahu deh, kalian sudah bisa melewati fase-fase pernikahan kalian sampai di mana? Apakah 1 tahun pernikahan, 2, 3 tahun, 4, 3 tahun? Semoga hubungan kalian atau hubungan pasangan kalian bisa awet dan langgeng sampai maut.